Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan surganya, dan juga tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Seorang anak melihat orang tuanya duduk di atas kursi roda dengan tangan bergetar karena terkena penyakit Parkinson. Air liurnya meleleh karena tidak bisa lagi menelan makanan dan minuman. Dulu dia hanya kokoh, badannya kuat, badannya tegak, kuat ketika berbicara. Tapi sekarang suaranya keluar merintih karena kesakitan. Usianya yang sudah tua kini tidak bisa lagi apa-apa. Di saat itulah si anak sadar ternyata ayahku dulu yang dulu jenderal bintang 4, yang dulu begitu kokohnya ketika latihan militer, namun sekarang tidak lagi bisa berdaya apa-apa. Dia terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggelegar, air liur meleleh, rambut berubah dan kulit yang keriput. Dulu kalau dia berjalan tegak, langkahnya kokoh, kalau dia bersuara keras, anak-anak buahnya takut mendengarkan suaranya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang yang terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggelegar serta air yang meliur meleleh. Ia hanyalah seekor daging yang akan membusuk kalau roh sudah keluar dari jasadnya. Ia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah. Foto-foto kenangan di masa muda tersenyum dia memperlihatkannya, tapi matanya pun tidak lagi terang melihat masa lalu itu. Semua tinggal kenangan. Dulu pasangan hidupnya, istrinya masih cantik cerita, sekarang hanya tinggal memori masa lalu. Lalu apa yang akan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tak lain tak bukan adalah alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan hidup, wal hayata, dia yang menciptakan mati dan hidup. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa dibuatnya hidup dan kematian itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Hari ini kita duduk di atas kursi roda. Hari ini kita tidak sedang sakit-sakitan. Hari ini kita masih sehat walafiat. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana, mereka tidak bisa bergabung bersama kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena mungkin mereka ada yang musafir, ada yang sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka meninggalkan sholat Jumat. Mereka yang musafir masih diberi keringanan untuk menjamak sholat mereka dan mengganti sholat Jumat mereka menjadi sholat zuhur. Namun di luar sana masih ada mereka yang tidak ingin sholat Jumat, yang mereka sehat walafiat, mereka tidak sedang musafir, tetapi mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Apakah di hati mereka ada sifat kemunafikan? Wallahu a'lam bishawab. Man tarakal Jum'ata salasa marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tidak ada uzur syar'i karena menyembelihkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya
maka hidayah tak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab, karena azab yang pertama kali itu adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Karena hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinganya pun tuli. Ketika tuli telinganya, wa ala absarihim ghisyawah, matanya pun tertutup. Ketika matanya sudah tertutup, telinganya sudah tuli, hatinya terkunci, maka semua perintah apapun yang diperintahkan kepadanya tidak lagi dia dengar. Semua azan yang nyaring sekalipun tidak akan bisa didengarnya. Bahkan dia ketika dinasihati oleh saudaranya, dia menghindar, selalu menghindar. Apapun alasannya, ketika saudaranya yang lebih muda, dia merasa sombong karena tidak ingin mendengar nasihat dari seorang yang lebih muda darinya. Saudara-saudara terbaring di rumah sakit hari ini, sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton televisi acara live sholat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih di dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security-nya tidak mengizinkan keluarga berada di dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam, suara terdengar, azan bersangkutan, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dia hanya meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu waktu sehat sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu banyak, tapi di saat sehat walafiat tak sempat untuk menempelkan bentuk ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah Jumat, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh kenapa mengembalikan masa lalu? Lan tarji'al ayyam allati madhat, yang lalu tak dapat diulang. Air mata darah, mata menangis, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup lagi. Penyesalan selalu dapat di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu, selalu penyesalan berada di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika bilang azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan ketika di dalam neraka. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan direndahkan di lutupan, wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah dia lakukan. Wa qaddima ila ma'amilu min amali, semua amal kami tunjukkan, kami datangkan, ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini sholawatmu, ini zikirmu, ini bacaan Qur'anmu. Tersenyum mata melihat amal, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang baik pun akan tampak juga. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yauma tubayas sarair, segala rahasia ditujukan dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami dikunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan bersilat lidah, maka hari itu lidah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kami bersaksi apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang dipersaksikan kaki, semua yang pernah dilakukan di masa lalu. Berapa atasanmu sampai memberikan gaji kepada kita? Berapa atasan kita bisa memberikan gaji kepada kita sehingga kita dengan mudah meninggalkan sholat? Apa yang dijanjikan istri kita sehingga begitu enteng kita memberikan makanan haram? Hanya rayuan sesaat padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan, belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun lupa dengan kita, mereka pun akan meninggalkan kita, mereka akan membiarkan kita
menua dan meninggal di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, keheningan, kesepian. Suara cucu tak lagi terdengar karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tuanya. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Isma syi'ta, apa yang kau mau makanlah, apa yang kau mau kerjakanlah. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning. Yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi sebelum air wudu, sholat sunnah duha, sebelum berangkat kerja, sebelum melakukan aktivitas segala hal, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai, membuka iPad, lalu dibuka Al-Quran digital sambil melihat beberapa ayat, merenungkan maknanya, mengingatkan mati. Kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid iktikaf mendengarkan pengajian. Kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim, panti jompo, masjid. Kalau sempatlah beberapa meter tanah dibelikan untuk pembebasan mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempatlah memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan. Kalau sempatlah memberikan beberapa kilo beras untuk yatim, piatu dan panti jompo, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah besar dengan beberapa semen dan beberapa besi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang lain. Kalau dulu mereka kita hidup dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun meneteskan air matanya, lalu ia berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka, anak kita berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, diusapnya kepala, ya Allah terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibundaku, aku tak dapat membalas budi baik kepada mereka. Mereka sudah mendahului aku, maka akan mengalirlah itu semua sebagai pelipur lara di tengah alam barzakh kita sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada kematian. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan cara melantunkan suara musik, mereka mengingat kita dengan cara mengajak foto kita besar-besaran di dalam rumah mereka, dan itu hanyalah menjadi penghalang rahmat Allah turun, tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikannya lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajaknya foto kita di rumahnya, dilemparkannya karangan bunga puas rindunya. Padahal hal itu tidak lain dan tidak bukan hanya penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat ia akan tetap mengalir sebagai suatu amal sesudah kematian. Iza matal insan, kalau manusia itu mati, yang kata dulu rajin baca Quran, berhenti. Dulu rajin sholat tahajud, berhenti. Dulu rajin menghantarkan yang baik-baik, berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang tetap mengalir itu adalah sedekah jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi, nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu menggeletar tangan mereka karena usia lanjut menetes air mata. Kita bukan sedang melihat orang tua, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang, di mana aku 30 tahun yang akan datang nanti. Surga, kenikmatan yang luar biasa, tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang biasa. Sholat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa,
untuk mendapatkan yang luar biasa, maka itu bukan perimbangan ibadah yang fair. Hanya dengan sholat yang wajib biasa, hanya dengan bacaan Quran biasa, hanya dengan zikir biasa, hanya dengan sedekah biasa, berharap akan masuk surga yang luar biasa, itu sungguh mustahil. Maka dari itu, selagi kita masih hidup, maka perbanyaklah amalan-amalan yang luar biasa. Karena kita tidak tahu betapa banyak dosa kita. Kita tidak bisa mengimbangi dosa-dosa kita dengan amal-amal kita yang ada yang biasa saja. Kita tidak cukup dengan sholat 5 waktu, sholat wajib, tambah dengan sholat sunnah, tambah dengan berzikir, tambah dengan berdoa yang sebanyak-banyaknya, dan juga tambah dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa khassa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Khutbah Jumat ini kembali mengingatkan kita, mengajak merenung bersama. Kita ini mau kemana? Di sini kita untuk apa? Yang kita bawa menghadap Allah untuk apa? Apakah nama? Apakah jabatan, kebesaran, harta benda ikut menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Tidak. Dia akan tinggal, akan menjadi puing-puing kenangan. Yang akan dibawa adalah amal saleh kita. Makanya kita selalu berdoa selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa